Toha surah 20 ayat 116. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Surah Toha surah 20 ayat 116. Kita habiskan saja karena ayat bagian terakhir dari ayat kedua. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه
Terjemahan surat Toha ayat 116 sampai 135. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu kedua memakannya. Lalu tampak oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. Jawaban Allah. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kami diabaikan. Dan demikian kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketentuan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas telah ditentukan, pasti sesat itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan senang itu, karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah memberi rezeki kepadamu, dan yang akibat bagi itu di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti-bukti nyata sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus orang rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran yang hadir. Sama-sama kita hormati Bapak RT 1, RT 2, RT 3, RW 6 serta Bapak RT 2, RW 1 yang hadir. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cajak pandai, suluh bendang dalam negari, kapai tapai batanyo, kakak pulang Bapak Barito, serta pundokan yang hadir pada subuh ini. Dan yang teristimewa kepada Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Khairul Jumin Al-Imami, yang alhamdulillah telah berada di tengah kita bersama. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di subuh yang berbahagia ini kita masih dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan rutinitas mingguan kita di masjid ini, yaitu kegiatan Sabtu Subuh Barokah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, langsung saja kegiatan kita ininya marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Khairul Jumin Al-Imami. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syahidina ala Toha Rasulillah ala Yasin Habiballah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran pengurus dan jemaah Mushola Thayyibah. Ada putra agam. Putra agam kok kalau sudah men-share berita lengkap, ada foto, ada nama Ustadz, nama tempat tinggal Ustadz pun disebutkan akurat. Kemudian Pak RT, Bapak RW yang berhadir, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahim, Mushola Nurul Ikhlas, kemudian jemaah yang berhadir pada sholat subuh pagi ini. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih beraktivitas, bisa mengunjungi berbagai tempat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tadi sudah membaca surah Toha. Surat Toha salah satu surat yang dianjurkan membaca di tengah malam untuk melunakkan hati-hati yang keras, terutama ayat 1 sampai ayat 10. Inilah ayat yang membuat Umar bin Khattab menjadi luluh lentak hatinya, padahal pedangnya sedang terhunus. Jadi beliau sudah berada di Ka'bah. Ya, mana Muhammad? Aina Muhammad? Aina Muhammad? Dia akan memenggal kepala Muhammad. Kemudian diingatkan oleh para sahabat, sebelum engkau penggal kepala Muhammad, pulanglah engkau ke rumahmu, sungguh adikmu telah mengikuti Muhammad. Jadi kemudian dia pulang ke rumah pas sedang membaca surah Toha ayat 1 sampai ayat 10. Nah, yang kemudian pedangnya tadi terjatuh, dan kemudian Bapak Ibu, Umar bertanya kepada adiknya, kemanikan atau kebahasanya, kemanikan yang kau baca tadi. Kata adiknya, sungguh tanganmu masih najis untuk menyentuhnya. Itu dialog antara adik Umar dengan Umar bin Khattab. Kalau aku tidak boleh menyentuhnya, coba engkau bacakan lagi. Dibacakanlah surat Toha ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian dia bertanya kepada adik, di mana kau dapatkan kalimat ini? Inilah yang dibawa oleh Muhammad dan aku mengikutinya. Maka kemudian Umar kembali mengambil pedangnya dan mencari di mana Muhammad. Ya, maka dengan pedang terhunus dia masih mencari Muhammad. Nah, maka kemudian bertemulah di belakang pintu Gaza, kalau sekarang masih di tempat Abdul Muthalib. Nah, maka disampai semua orang sudah memberitakan bahwa Umar bin Khattab mencari Muhammad. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sampai di rumah Nabi mengatakan kepada para sahabat, biarkan Umar masuk. Ya. Nah, maka ketika di dalam itulah ia mengatakan, apa yang kau ajarkan kepada adikku? Nah, maka balik bertanya Nabi kepada Umar, apa yang kau dengar dari mulutnya? Maka ia membacakan, karena orang-orang Arab itu ketika ayat ini turun Bapak Ibu, kecerdasan menghafalnya rata-rata. Jadi kalau Fatimah adik membacakan ayat, maka yang mendengarnya ini sudah langsung hafal. Ya, nah, jadi begitu. Maka dibacakan oleh Umar ayat ini. Nah, maka kemudian kata Nabi, inilah kemujizatan daripada ayat. Nabi ini tahu Umar bin Khattab ini orang yang paling tidak pandai menghafal lagu atau syair. Jadi Umar bin Khattab itu salah satu kelemahannya, kalau bergulat Bapak Ibu lawannya 8 orang. Ya, itu Umar bin Khattab. Tapi satu kelemahannya, dia tidak bisa menghafal syair dan lagu. Nah, kemudian Nabi membalikkan kepadanya, engkau adalah orang yang paling tidak bisa menghafal lagu atau syair. Maka kenapa engkau baru saja bisa menghafal ayat 1 sampai 10 surat Toha? Nah, maka itulah mukjizat yang kubawa, kata Nabi. Nah, maka disitulah Umar bin Khattab menyatakan diri bersyahadat. Ya, nah, kemudian setelah bersyahadat, beliau menghunus pedang lagi kembali ke depan Ka'bah dan beliau naik ke Hijr Ismail. Nah, di situ beliau pernyatakan, kalian tahu dengan saya, begitu kira-kira apa itu. Inilah Umar bin Khattab bin Abdul, ayahnya itu Khattab bin Manaf kalau tidak salah. Aku hari ini bersama Muhammad. Siapa yang mengganggu Muhammad, aku penggal kepalanya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi itu salah satu mukjizat daripada surah Toha. Maka mujtahid, para imam-imam berijtihad untuk melunakkan hati-hati kita, hati anak kita. Maka sering-seringlah membaca surat Toha minimal ayat 1 sampai
ayat 10. Sekerasnya Umar bin Khattab bisa luluh lantak. Ya, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab ini apa itu? Anak gadisnya lah dia yang menguburkan hidup-hidup. Itu dikabarkan dalam surah An-Nahl ayat 58. Itu sepenggal surat Toha, dan nanti surat Toha ini diakhiri dengan peringatan waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jadi siapa yang lalai berzikir kepadaku, kata Allah, maka hidupnya sempit, hatinya sempit, pikirannya sempit, ekonominya sempit. Itu makna dari ayat. Kemudian dibangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian bertanya mereka, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Jawaban ini yang lupa tadi Pak Dokter. Ya, tertinggal oleh Pak Dokter jawaban dari Allah. Saking semangat, maka jawaban Allah apa di dalam situ Bapak Ibu? Tidakkah sudah berulang kali datang kepadamu petunjuk, tapi kau abaikan? Ya, maka hari ini aku yang mengabaikanmu. Itu yang tertinggal tadi Pak Dokter. Ya, jadi dikatakan oleh Allah, sudah datang ayat-ayatku kepadamu, dibawakan oleh orang-orangku kalau bahasa vulgarnya, tapi panasitaha, engkau lengahkan saja. Maka dikatakan oleh Allah, hari ini aku yang melengahkanmu. Ya, jadi itu menyakitkan tuh Pak. Jadi kalau awak tiba orang pai, kan sakit benar. Awak tiba orang melengah, itu kira-kira model itu ayat yang dimaksud. Ya, jadi bertanya mereka, bima kasar tadi maka kau panggilkan aku dalam keadaan buta. Wa kuntu basir. Dulu aku melihat. Maka jawaban Allah itu tadi. Itu penggalan dari awal dan akhir surat Toha. Kemudian Bapak Ibu, ini ayat yang berulang turunnya kepada Nabi. Kita surut ke belakang dulu surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Bunyinya sama. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pangkal ayat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu bantahan malaikat. Berkata malaikat, apakah engkau akan menciptakan juga yang serupa? Yang serupa maksudnya itu sebelum Adam ada azar namanya. Ada yang menyebutnya asar. Ya, asar itu semacam kingkong. Ya, semacam kingkong. Aku yang suka bercakap-cakap. Yang dimaksud oleh malaikat tadi adalah makhluk yang suka bercakap, menumpahkan darah, atau semacam kingkong. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang kemudian nanti Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Karena dia menemukan fosil sebelum Adam ini ada fosil kera. Kan dikatakannya manusia ini dulu dari kera. Dan karena dia orang Yahudi, diputarbalikkannya. Padahal mereka lah yang dikutuk menjadi kera. Peristiwa hari Sabtu. Kita lanjut. Ketika Allah katakan kepada malaikat, setelah diperkenalkan Adam inilah Adam ini seorang yang jenius. Kemudian dikatakan kepada malaikat dan dipertontonkan kepada malaikat. Apa kata Allah? Ya Adam, hai Adam, ambiuni bi asma. Ya, Adam, tunjukkanlah ke malaikat kau sekalian tumbuh-tumbuhan, mulai dari rumput sampai ke tumbuhan yang besar. Tunjukkanlah. Itu kelebihan daripada Adam. Ya, nah, setelah Adam menunjukkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala
ambi uni bi asma. Yang setelah ditunjukkan satu-satu, nah, satu yang tidak disebutkan tadi oleh Adam itu sajaratul khuldi yang disebut dalam surat Toha tadi. Nah, Adam belum tahu ini nama pohonnya dan yang terkandung di dalam pohon itu. Adam tidak tahu. Maka nanti runutnya Allah menunjukkan kepada Adam. Ada nanti gajian. Adam itu paling sensitif kok kata Allah. Nah ya, wala taqrabu hadzal saja. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, nanti karena Adam tidak menyebutkan namanya, maka Allah yang menyebutkan. Jangan kau dekati pohon ini. Yang memberi nama pohon itu adalah setan. Ya dalam surat Toha tadi. Apa ada di ujung ayat tadi katakannya? Disebutkan di situ tadi kan pada ayat, kita ulang balik Pak, karena ayat ini bertalian bersangkutan. Lihat pada ayat 120. Qala ya Adamu an adulluka ala sajaratil khuldi. Yang memberi nama khuldi itu siapa? Setan. Khuldi artinya kholidin. Kholidin itu kekal. Ya, kalau engkau makan, engkau kekal di situ. Nah, begitu godaannya. Ya, wa mulkin la yabla. Engkau akan berkuasa selama-lamanya di situ katanya. Fa'akala minha, tak kala ia sudah memakannya, fabadat lahuma sawatuhuma, maka lepaslah pakaiannya kedua-duanya. Ya. Baik Bu, maka hari ini sebagian ulama menyebutnya sajaratul khuldi itu adalah meriana. Ya, pohon yang buahnya membuat pikiran hilang. Ya, maka sebagian para ulama berani mengatakan bahwa pohon itu namanya marijuana atau Roma Irama mengatakan mira santika. Ya, kita kembali ke surah Al-Baqarah dulu Bapak Ibu. Setelah Adam menunjukkan nama-nama pohon tadi, amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya, jadi ada makato iko dapet ya dari yang maha ghaib inyo majan kamu. Nah, itu disampaikan ke malaikat. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi kalau tidak diajaran kamu tidak ketahui. Jadi maranda ada. Maka ketika Adam menjatuhkan dirinya di hadapan malaikat dengan kalimat rendah tadi, maka Allah katakan wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kan hampir sama kalimatnya nah. Apa perbedaannya nanti apa itu? Aba wastakbar, sungguh iblis itu takabur, wa kana minal kafirin. Nah, kemudian ilah iblisnya di situ disebutkan nanti apa Ibu? Diterangkan bahwa mengkodak namuah sujud kepadaku. Nanti dialognya itu bersambung di surat Al-A'raf ayat 12. Ya, apa kata Allah? Qala ma mana'aka alla tasjud bi amartu. Nah, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepadaku untuk sujud kepada Adam atas perintahku? Apa jawaban dari iblis dalam surah Al-A'raf ayat 12-13 itu? Ana khairum min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin, khalaqtani minna. Inyo tanah ambo api. Nah, itu jawabannya. Jadi ayat ini bersambung-sambung. Jadi kalau kita tidak pandai mencarinya, nanti ada yang bertanya, apa kata iblis ketika Allah menyuruhnya sujud? Nah, maka jawabannya ada dalam surah Al-A'raf ayat 2 balik. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kepada Adam,
Hai Adam, keluarlah engkau dari dan istrimu dari surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, sungguh engkau telah melanggar perjanjian denganku, kata Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Maka dengan melanggar, mendekati, memakan pohon yang kusebutkan itu, syajarata fatakuna minaz zalimin, maka engkau tergolong orang yang zalim. Nah, fa'azallahuma syaitan anna fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, di situ tidak dijelaskan kalimat yang disebut oleh iblis kepada Adam, tapi di surat Toha tadi dijelaskan, ya, hai Adam, aku pohonku bernama pohon khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau kalian makan, maka kalian kekal dan berkuasa di surga. Nah, itu dalam surat Toha tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu pada ayat ke-37 surat Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka ketika Adam mengambil sebuah kalimat untuk bertaubat. Nah, apa kalimatnya? Nanti kita dapat dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ayat ke-37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka tatkala Adam sudah dikeluarkan dari surga, ia mengambil satu kalimat untuk bertaubat. Nah, maka pada ayat 23 surah Al-A'raf diabadikan, ya. Nah, karena persambungannya dari ayat 2 balik, Al-A'raf itu bercerita tentang proses Adam dengan iblis, dialog Allah dengan iblis. Maka kemudian Adam mendapatkan satu kalimat. Apa ujung kalimatnya, Pak Ibu? Sesuai dengan ayat 25. Apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati pohon ini, sungguh engkau akan menjadi orang zalim. Maka kalimat yang diambil oleh Adam, ada kena kalimat zalim dari situ. Rabbana zolamna. Ya, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, menzalim diri kami. Wa ilam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, tidak engkau sayangi kami, lanakunanna minal, tentu kami tetap akan merugi. Nah, ya. Jadi pada lamunnya doa itu dibaca Bapak Ibu 100 tahun. Adam turun di Sri Lanka, Siti Hawa turun di Jeddah, nah, saling mencari 100 tahun, barulah bertemu di Padang Arafah 9 Zulhijjah. Jadi lama membaca Rabbana zolamna anfusana itu 100 tahun. Baru fataba alaih, maka diterima taubatnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh ianya Allah menerima taubat lagi Maha Pengasih. Jadi Bapak Ibu, berkait-kaitan ayat tadi. Ya, 3 surat dari Al-Baqarah ke Taubat dan ke Toha, dari Toha nanti surut ke surat Al-A'raf. Itu kalimatnya. Jadi di ayat surah Toha ini dikatakan tadi pangkal ayat juga 116 itu mulainya dengan kalimat perintah, ya, di mana perintahnya dari Allah kepada wa izqulna, ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka mereka sujud, wa illa iblis abanya ini lagi nanti ke Baqarah balik, aba wastakbaru. Jika tidak disebutkan abanya kan,
Lihat di Al-Baqarah, aba wastakbaru. Ya, nah, kecuali iblis, aba. Sungguh dia aba itu orang yang sangat takabur. Nah, jadi kalau disiko tidak diteruskan oleh Allah, cukup dengan aba. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zawjika wa la yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Jadi kata Allah kepada Adam, "Dan berjanji aku kalau kau tidak mendekati pohon ini, kau akan tinggal di sini." Nah, tapi kemudian dia mendekati pohon karena godaan daripada iblis. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini sebetulnya cara halus Allah memindahkan Adam sebetulnya dari surga. Karena Allah mengatakan kepada malaikat apa? Ini ja'ilun fil ardi, kan tak untuk sarugon. Jadi Adam yang Siti Hawa sudah nikmat tinggal dalam sarugo, apa cara memindahnya? Ya, diberi cara, dicari penyebab. Penyebabnya dibuat larangan. Karena Allah tahu manusia itu suka melanggar larangan. Itu sebetulnya teknis Allah dalam memindahkan Adam dari surga ke dunia, dicari penyebab. Maka para ahli tasawuf mengartikan ini pula cara Allah membuat sebab kematian untuk kita pindah dari dunia ke alam. Dibuat sebab penyebabnya. Ya, meninggalnya Yaya Waluni jatuh dia mimbar. Ya, itu cara Allah memindahkan Yaya Waluni dari dunia ke alam barzakh untuk dikenal, untuk disebut-sebut. Karena Yaya Waluni setiap berdakwah, ujung dakwahnya anan mintanya, matikan aku di mimbar dakwah. Kan itu permintaan dari tapi kandak. Ya, tapi kandak. Jadi Bapak Ibu, ayat ini dapat kita ambil ketika 3 surat dipadukan, surat Al-Baqarah dengan surat Toha tadi. Nanti kesimpulannya ada dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa pakai na? Karena beliau berdosa berdua, suami dan istri. Maka doanya Rabbana. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditantang oleh kaumnya, Yunus, kalau memang engkau nabi, bisa tidak engkau mendatangkan musibah? Itu tantangannya, Pak. Bisa tidak turunkan hujan waktu? Coba, kalau bisa engkau datangkan, kami beriman denganmu. Jadi lain permintaan dari umat Nabi Yunus. Kata Yunus, jadi itu lo kalian keadaan lain-lainlah permintaan. Tapi mereka memaksa. Cobalah, ayo, kami akan beriman dengan kau kalau bisa. Maka ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, tolong datangkan ini permintaan kaumku. Maka berubah hari tanah bandara itu menjadi awan bergelap gulita yang mengancam dan menakutkan. Waktu badai datang seperti kau. Ya. Maka ketika itulah umatnya mengatakan, amantu bi Rabbi Yunus, amantu bi Rabbi Yunus. Mereka beriman. Aina Yunus, aina Yunus. Ternyata Yunus sudah mencari musibah kedatang Allah, perintah dari Allah belum datang, lagi. Kalau nabi-nabi yang lain, kalau Nabi Syuaib keluar dari negeri Madian, itu perintah Allah. Hai Syuaib, bawa keluargamu keluar dari negeri Madian, baru datang gempa besar. Hai Nuh, naik ke atas kapal. Kan begitu kata Allah kan? Jadi setelah ada perintah baru musibah datang. Yunus belum ada perintah dari Allah. Ia takut dan lari. Dicarinya ke kampung kau tidak selamat deh. Nyopai ke tepi pantai, ada kapal yang akan berlayar, buru-burunya naik ke situ. Ya, ternyata umatnya di belakang kaumnya bapak-bapak. Aina Yunus, aina Yunus, amantu bi Rabbi Yunus.
Ya, kami beriman dengan Tuhannya Yunus. Yunus lari, kemudian negerinya aman, umatnya sudah beriman kepada Allah. Hanya kajalah di awan, di waktu, di badai tadi kapal Nabi Yunus. Nah, sang nakoda mengatakan apa kata-katanya? Muatan kita bala dia. Buang sekalian koper, kalau kan gini, koper tas buang saja. Masih bala dia jalan. Penumpang bala dia. Kata penakoda harusnya ada di antara kita yang turun dari kapal. Kalau tidak semuanya tenggelam. Karena pada saat itu terjadi setiap mengambil keputusan ada wal ansor undian. Abulah undian, abulah namo, kau dipilih. Setiap dipilih namo Yunus. Ketiga kali pemilihan Yunus mengatakan, sungguh badai dan petir ini mengejarku bukan mengejar kalian. Dengan sukarela Yunus terjun ke dalam laut dan disambar oleh ikan nun. Ya, ikan nun itu dua kali munculnya. Satu dalam keadaan besar sekali. Itu nanti di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman ingin memberi makan semua penduduk dunia. Karena kekayaannya, kata Allah, satu makhlukku saja tidak kenyang oleh hartamu. Dia ikan nun. Ya, kemudian ikan nun yang bersama Nabi Musa alaihissalam, dia berbentuk kecil. Ya, lah dimakan di sebelah Nabi Musa. Ya, kemudian sudah makan laba goreng, makan sebelah masuk ke dalam balik. Kemudian hampir bertemu dengan Nabi Khidir, ikan tadi hidup lagi. Nanti diapain ibu ke gawang? Aduh, ikan itu masih hidup sampai kini. Ya, sebelah matonya bu, sebelah dan sebelah dan dimakan deh. Dari Nabi Musa, Nabi Nun, dari Nabi Nun. Jadi bapak-bapak ibu itu namanya ikan lidah, apa namanya? Ikan lidah. Itu sejarahnya dari situ. Jadi sebelah nggak dimakan dari Nabi Musa, sebelah hidup balik. Karena kan dalam keadaan bergoreng dia tuh kan. Kata Allah, jima ikan dalam bergorengku hidup balik. Itu Nabi Khidir. Nanti sejarahnya kalau nanti ingin bapak ibu melihatnya, ambil YouTube Putra Agam. Ambil itu ikan yang telah dimakan oleh Nabi Musa. Ya, tinggal men-share, share ke jemaah. Jadi apa ibu berkait-kait. Jadi berkait-kait. Tujuan yang mau menyampaikan itu tadi perbedaan dosa sendiri dengan dosa bersama. Lihat doa Nabi Yunus dalam perikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, amat suci Engkau, sungguh akulah yang zalim terhadap diriku. Bar zalimnya kalau disuruh lagi lagi. Maka doa Nabi Yunus sendiri. Berapa lamanya doa ini dibaca? Baru fataba alaih, baru diterima pula taubatnya 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan nun. Ujungnya dikatakan oleh Allah, kalau Yunus tidak berzikir di dalam perut ikan itu, aku penjarakan dia sampai hari kiamat dalam perut ikan itu. Maka kembali ke dalam surat Toha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang lalai berzikir denganku, kata Allah, ku beri kehidupan yang sempit. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat dibangkit dalam keadaan buta. Maka bertanyalah dia, lima hasyartani a'ma. Bang engkau dibutuhan ambo kuntu basyira. Ambo dulu bang mencari di dunia. Itu jawaban tadi. Sudah banyak ayat-ayatku datang kepadamu, fanasi taha, engkau abaikan. Maka hari ini aku yang mengabaikanmu. Nauzubillah. Itu Bapak Ibu kajian kita pada pagi ini. Jadi kita sesuaikan saja dengan ayat yang kita baca.
itu kita mendapatkan tambah petunjuk, sudah diterjemahkan di 4 syarat mendapat petunjuk. Pertama, baca Al-Quran itu dengan tartil, sudah dituntun kita oleh Ustaz Azan. Yang kedua, kita terjemahkan ya, pada tahun 2025 ini kan itu mulai warna diterjemahkan. Maka sudah dapat kita terjemah. Ini tipe tafsirnya ya. Kemudian sudah masuk asbabun nuzulnya. Berarti ayat itu turun sudah pernah diturun di zaman Nabi Adam, sudah tuh Nabi Yunus, kemudian berulang turun kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah itu. Ya, makanya Al-Quran itu basyiro wa naziro, kabar gembira dan kabar bertakwa. Mari kita terus Bapak Ibu untuk terus membaca Al-Quran dan diulang balik. Sering-sering aku sampaikan, ketika Bapak Ibu nanti berniat untuk membaca Al-Quran, maka bukalah Al-Quran ini secara acak. Insya Allah ketika kita membukanya, kita baca ayat itu, nanti akan bertemu dengan masalah yang sedang kita hadapi. Begitu dahsyatnya. Kita buka sebentar di surat Al-Maidah. Ya, ini diuji sekali nabo. Kan surah Al-Maidah kamu buka. Di dalam surah Al-Maidah kok kita ambil saja ayat terbawah. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan andai kata ahli kitab itu beriman dan bertakwa dan tidak kafir kepada kami, sungguh kami jauhkan dia dari kejahatan dan tentu tempat tinggal mereka dalam surga Jannatun Na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Apa maksud? Kisah yang kamu baca tadi sudah diceritakan dalam Taurat, dalam Injil dari nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau kita baca halaman kok nanti akan bertemu dengan jawaban dan kaitan dengan apa yang sedang kita bahas hari ini. Boleh nanti diuji coba di ketika taraga Ibu membaca Al-Quran di rumah Ibu, coba tidak mengikuti batas dulu. Ya, nanti tandai, buka saja. Sudah itu baca, nanti kaitkan. Oh, itu kok masalah apa anak ini? Kok sedang begitu kira-kira. Ya. Dan yang kedua, ketika kita ingin menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran, pertanda Allah ingin bercakap-cakap dengan kita. Ya. Maka mari kita terus sambung ayat-ayat ini, kemudian menjadikan kita terus bercakap-cakap dengan Allah. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini memotivasi kita untuk terus tersambung dengan Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada Al-Maidah ini nak. Iya, masih pakai daging kurban. Agak pada tadi. Ya, bisa-bisa gulainya baca puja tunjang, baca puja daging kurban lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, demikian salah dan jagal, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga berkah bagi beliau yang menyampaikan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada informasi mengenai infak subuh yang kita kumpulkan dari awal tadi, mana berjumlah 200
Rp92.000, Rp292.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang masuk yang dirahmati Allah. Kegiatan kita selanjutnya yaitu Al-Maidah telah disediakan oleh ibu-ibu kita, yaitu marilah bersama-sama kita nikmati hidangan ini. Kemudian apa yang bapak-bapak ibu-ibu sumbangkan berupa Al-Maidah, semoga Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kegiatan kita pada subuh ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin.